Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Akan sukacita pagi hari ini. Amin. Umat tebusan Tuhan kita berseru haleluya. Haleluya. Mari terima. Amin. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kami mau Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari umat Tuhan yang telah ditebus sama-sama katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Suami atau istri atau anak-anak. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Suara-suara yang paling layak buat Allah kita. Haleluya. Kasih-Nya tiada ternilai. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab di hati-Mu terlukis nama kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Di hatimu terlukis namaku, di matamu
menangis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Meski terkadang aku terjatuh,
Bagimu segala kemuliaan. Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami yang penuh dengan dosa. Kami yang penuh dengan kelemahan. Kami yang penuh dengan kesalahan. Engkau mau menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dengan mengorbankan tubuhmu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Tiada ternilai pengorbananmu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bela pujian penyembahan kami Bapa bisa berkenan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kami lewat firman-Mu Tuhan. Untuk bisa menjalani kehidupan kami di masa-masa sekarang ini Tuhan. Engkau rapi ya Tuhan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang diberitakan sebentar memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat, dan berkat-berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut, Tuhan Beserta Kita. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Saya bacakan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa ada buat kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia terus hadir dan Dia terus beserta dengan kita. Walaupun kita di tengah-tengah keadaan yang tidak kita inginkan terjadi, walaupun kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah mengalami beban yang berat, Tuhan terus hadir buat kehidupan kita. Dan kita yakin kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, tidak ada masalah yang terlalu berat buat kita. Kita yakin ketika persoalan demi persoalan menerpa kehidupan kita dan Tuhan hadir di kehidupan kita, maka kita bisa keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, melewati setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Saudara, kita patut bersyukur karena Tuhan yang kita agung-agungkan, Tuhan yang kita hormati, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang senantiasa kita puji-puji, Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik juga. Oleh sebab itu, Dia dikatakan sebagai Jehovah Sama, Tuhan yang selalu hadir, maha hadir di dalam setiap kesempatan di dalam kehidupan ini. Dan kita tahu kehadiran Tuhan merupakan berkat tersendiri di dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab, Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, ada lebih dari 106 kali ungkapan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan ini, saudara. Dan hal ini berarti janji Tuhan itu terus ada. Pasti akan kita nikmati. Pasti selalu kita rasakan di dalam kehidupan ini. Janji Tuhan ya dan amin. Senantiasa berlaku di dalam kehidupan kita dan senantiasa ada buat kita semua. Namun saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kekristenan kita. Supaya apa? Ketika kita mengerti, kita bisa lebih setia kepada Tuhan. Ketika kita mengerti, kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak salah paham, tidak salah mengerti akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara, yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita tentang penyertaan Tuhan adalah penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya menjadi mudah. Sekali lagi saya katakan, penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi membuat segalanya menjadi indah.
Kita bisa melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Walaupun Tuhan hadir, walaupun Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel, tidak berarti kehidupan bangsa Israel menjadi kehidupan yang mudah, kehidupan yang tanpa rintangan, kehidupan yang tanpa persoalan. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami ujian, mengalami peperangan demi peperangan di dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa melihat sejak Musa memimpin bangsa Israel, saudara, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa pilihan Tuhan itu. Namun saudara-saudara yang terkasih, walaupun mereka mengalami masalah, walaupun mereka mengalami peperangan di dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan membebaskan mereka dari setiap masalah. Dan inilah indahnya ketika kita hidup bersama Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kehidupan kita. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita kelepasan. Tuhan memberikan kita pembebasan di dalam kehidupan ini. Dan ini juga berlaku buat saudara dan saya pada hari ini. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, masalah mungkin datang menerpa. Persoalan mungkin bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tetap setia di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, saudara, pemahaman yang kedua, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah, tetapi mendidik dan mendewasakan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah, tetapi mendidik dan mendewasakan kehidupan kita. Saudara, selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Selama kita masih bernafas, kita tidak akan mungkin terlepas dari yang namanya masalah. Namun saudara harus ingat bahwa Tuhan sanggup memakai masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup memakai persoalan di dalam kehidupan kita untuk memberkati kehidupan ini. Dan saya katakan saudara, masalahmu bisa diubah Tuhan menjadi berkatmu. Persoalanmu bisa diubah Tuhan menjadi berkatmu. Oleh sebab itu, bersyukurlah ketika masalah menerpa kehidupan kita. Bersyukurlah ketika persoalan, kesulitan, hambatan datang menerpa kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan mampu mengubah itu semua menjadi berkat-berkat buat kita yang mengasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga, penyertaan Tuhan berguna untuk memberikan kekuatan kepada kita. Penyertaan Tuhan berguna untuk memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan orang yang selalu dekat kepada Dia. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dia selalu memberikan kekuatan kepada umat Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita bisa melihat ketika Rasul Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya ketika menghadapi ombak yang menggoncang perahu mereka. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kita juga bisa melihat ketika pengantin di Kana mengalami masalah yang cukup besar. Mereka kekurangan anggur. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan masalah mereka Tuhan ubah menjadi berkat yang luar biasa. Air diubah menjadi anggur. Dan kesukaan, sukacita yang berkelimpahan terjadi di dalam pesta pernikahan di Kana. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang terjadi ketika penyertaan Tuhan hadir di dalam kehidupan umat Tuhan. Ada hal-hal yang begitu luar biasa. Ada hal-hal yang indah. Kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara, mintalah supaya Tuhan selalu beserta kita. Mintalah supaya kehadirannya ada senantiasa menaungi kehidupan kita. Dan kita melihat sukacita yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan ini. Akan kita nikmati semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi persoalan, ketika terjadi masalah di dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita perbuat supaya penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita dan masalah bukan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi takut, menjadi lemah di dalam kehidupan ini? Yang pertama, saudara, jangan takut dan gelisah. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, dan supaya penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan ini, satu hal yang harus ada dalam kehidupan kita, jangan takut dan gelisah, saudara.
Saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur, mendengar berita-berita yang menggemparkan, mendengar berita-berita yang membuat hati kita menjadi ciut, kadang-kadang hal ini akan menggelisahkan kehidupan kita. Ketika kita mendengar bahwa korban COVID-19 semakin hari semakin bertambah, kita mungkin mulai gelisah, kita mungkin mulai takut di dalam kehidupan ini. Ingat baik-baik, Tuhan izinkan semua terjadi di dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah takut. Sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu selalu baik adanya. Penyertaan Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu lagi akan kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kemudian yang kedua, saudara, ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita harus percaya dan imani janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak terus tertekan, supaya kita tidak terus dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Imani terus janji Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Sekali lagi saya katakan, imani janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Mengapa Alkitab disebut sebagai perjanjian lama, disebut sebagai perjanjian baru di dalam kehidupan ini, saudara? Karena memang Alkitab berisi perjanjian-perjanjian Tuhan. Nah, saudara-saudara, supaya saudara tidak takut, supaya saudara tidak gentar, supaya saudara tidak khawatir, saudara harus percaya bahwa janji-janji Tuhan pasti akan Dia tepati dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan pasti akan kita terima, pasti akan kita nikmati, saudara. Saudara, ada yang mencatat bahwa di dalam Alkitab terdapat 1260 janji Tuhan. Di dalam Alkitab perjanjian baru, perjanjian lama ada 1260 janji Tuhan. Nah, kalau ini kita imani di dalam kehidupan kita dan terjadi di dalam kehidupan kita, maka berbahagialah hidup kita, saudara. Saya ingin saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online pada saat ini tetap meneguhkan hati saudara, tetap mengimani setiap janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Janjinya pasti Dia akan lakukan. Janjinya pasti Dia akan laksanakan. Dia akan tepati dalam kehidupan kita. Dan alangkah indahnya hidup ini ketika kita menjadi bagian umat Tuhan yang bisa menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir, supaya kita terus menerima, mendapatkan penyertaan Tuhan, merasakan penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Imani terus janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif, jangan pikirkan hal-hal yang lain. Imani janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang terbaik akan terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut? Apa yang harus kita lakukan supaya penyertaan Tuhan terus ada bersama dengan kita? Yang terakhir adalah bertobat dan lakukan firman Tuhan. Bertobat dan lakukan firman Tuhan. Saya ingin kita membaca satu ayat di dalam Mazmur 107, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 107, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di ayat ini kita diajak untuk mengoreksi diri kita. Diajak untuk bertobat, saudara. Berserulah kepada Tuhan dan panggil nama Tuhan. Maka kita akan bisa melihat pembelaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita kurang yakin akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita meragukan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini, mari kita cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Ubah perilaku kita,
ubah cara pandang kita, ubah prinsip kita sebelum semuanya terlambat. Berserulah kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Maka sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa janji Tuhan itu pasti, itu ya dan amin. Akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan senantiasa. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, mungkin hari-hari ini kita sudah melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini perkataan kita, pikiran kita, mata kita, hati kita sudah melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Koreksi dengan baik. Akuilah di hadapan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya belas kasihan Tuhan akan turun mengampuni kehidupan kita. Di mana ada pengampunan, di situ pemulihan terjadi. Dan di mana ada pemulihan, berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau terus menyertai kehidupan kami. Dan janji-Mu ya dan amin senantiasa ada dan senantiasa akan Engkau laksanakan di dalam kehidupan ini. Ajar kami Bapa untuk tidak menjadi pendengar-pendengar firman-Mu saja. Tapi lebih daripada itu kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sampai Engkau datang menjemput kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati umat-Mu yang sementara mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau mau tolong kehidupan mereka satu persatu. Yang sakit kiranya Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah kiranya Tuhan berikan kekuatan, yang kekurangan kiranya Tuhan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merasakan bahwa Engkau Tuhan sungguh baik, kasih setiamu teramat baik, dan senantiasa ada buat kami semua. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini sementara berjuang melawan COVID-19. Tuhan berikan keteguhan hati, Tuhan nyatakan mujizat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat sembuh seperti sedia kala, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa kami, buat pemerintah kami, buat kota kami tercinta. Kiranya Tuhan lindungi, jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Jadikan pemerintah kami menjadi corong-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan dapat diagungkan. Lindungi kota kami, jauhkan dari mara bahaya. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.